Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa tabi'in, amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para sepuh, para biskup, para kiai, para alim, hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan olehnya. Kita akan membahas prosesi amaliyah manasik secara berurutan setelah kita membicarakan tentang miqat, baik miqat makani maupun miqat zamani. Kita mulai dari pembahasan pertama. Al-bahsul awal, pembahasan pertama membicarakan tentang ihram, al-ihram. Apa ihram itu? Wahwa niyatud dukhuli fi ahadin nusukain. Ihram itu niat memasuki salah satu ibadah, baik haji maupun umrah. Kalau ihram umrah berarti niat memulai ibadah umrah. Jika itu haji berarti niat memulai ibadah haji. Di mana? Ya di miqat. Niat kita, niat ihram haji atau niat ihram umrah itu berada di miqat. Bagi jemaah haji kita Indonesia, kalau gelombang pertama yang mendarat di Madinah, itu nanti niat ihramnya berada di Dzul Khulaifah atau dikenal dengan Bir Ali. Jemaah haji gelombang kedua itu niat ihramnya ada dua pilihan. Niat ihramnya bisa di Bandara King Abdul Aziz Jeddah atau berada di pesawat sebelum landing kira-kira setengah jam ketika pesawat sejajar di Yalamlam, yaitu batas yang miqat yang mansusoh yang sudah dinas dalam hadis. Atau bisa niat ihram sebelumnya. Niat ihram ini dilakukan sebelumnya. Kita jika memungkinkan ya kita berkemas-kemas, mandi. Setelah mandi itu kita sholat sunat ihram ada di bandara. Gelombang kedua, kalau gelombang pertama berada di Bir Ali. Niatnya bagaimana? Kalau niat umrah berarti labbaik Allahumma umratan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, umrah. Kalau niat haji, labbaik Allahumma hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, ibadah haji. Bisa juga dengan niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Atau niat umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat ingsun umrah, niat ingsun haji, dan niat dan umrah, haji umrah.
ihram umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ruknun inda salasah. Status hukum ihram ini termasuk rukun. Dalam arti rukun itu tidak boleh ditinggal. Kalau ditinggal hajinya tidak sah. Itu yang membedakan dengan wajib. Kalau meninggalkan wajib boleh ditinggalkan, tetapi wajib bayar dam. Kalau rukun harus. Ihram ini termasuk rukun haji menurut Imam 3 selain Hanafi. Jadi Imam Syafi'i mengatakan rukun, Imam Maliki mengatakan rukun, terus Imam Malik juga mengatakan rukun. Waqala al-Ahnaf, ulama-ulama barisan mazhab Hanafi mengatakan huwa syartun. Ihram ini syaratnya haji. Wa ibaratul jam'i tarji'u ila syai'in wahid. Ungkapan jamak, ungkapan menggabungkan keduanya itu kembali kepada sesuatu yang satu. Mudahnya idla yasikhul hajju illa bihi. Mudahnya bahwa ihram ini rukun, berarti haji tidak sah kecuali dengan ihram ini. Wal aslu fi wujubihi, dasar wajibnya ihram itu hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu disertai niat. Walil ihrami salasu kaifiyat. Ihram haji itu ada 3 cara. Ittafaqu ala jawazil haji biha, di mana ulama sudah sepakat jamaah haji boleh menggunakan 3 cara ini, yaitu ifrad, tamattu dan qiran. Hanya mereka berselisih, waqtalafu fil afdali minha. Ulama-ulama berselisih mana di antara yang paling utama, apakah ifrad, tamattu atau qiran. Qala Imam Syafi'i wal Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik, al-ifradu afdal. Haji ifrad itu lebih utama daripada tamattu dan qiran. Tetapi menurut Imam Ahmad, waqala Imam Ahmad, at-tamattu afdal. Imam Ahmad mengatakan haji tamattu itu lebih afdal daripada ifrad dan qiran. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengutamakan haji qiran. Wa dhahaba Imam Abu Hanifah ila tafdilil qiran. Imam Abu Hanifah berpendapat qiran itu lebih utama. Ghaira annahu inda Abi Hanifah, hanya saja bagi Abu Hanifah yajibu alal qarini tawafani wa sa'yani. Kalau menurut Abu Hanifah, orang yang haji qiran itu harus melakukan 2 tawaf
dan 2 sa'i. 2 tawaf berarti tawaf umrah dan tawaf haji. Sa'i berarti sa'i umrah dan sa'i haji. Wa idza takaba mahduratin, kalau seseorang melakukan larangan ihram, yajibu alaihi fidyatani, dia wajib membayar 2 fidyah. Nah, seolah-olah ini malah memberatkan bagi jamaah haji karena ada 2 tawaf, 2 sa'i, terus ada pelanggaran berarti apa? 2, fidyahnya 2. Watarak nanti telako, kita tinggalkan secara mutlak. Watalik, dan kita tinggalkan untuk memberikan komentar. Talik, kita kembali liruju'ihima ilal kaifiyatis salasa, kita kembali ke 3 cara haji saja: ifrad, tamattu, dan qiran. Mari kita ikuti penjelasan konkretnya. Wasana kurulaka, aku akan jelaskan kepadamu, ayyuhal qari, wahai para pembaca, wahai para pendengar, hadhil kaifiyatis salasa, tata cara haji yang 3 ini. Yang pertama al-ifrad, haji ifrad. Bahwa antakula, haji ifrad itu kalau kamu ketika berada di miqat makani, berada di Bir Ali, atau berada di berada di King Abdul Aziz, niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, aku niat haji dan aku niat ihram haji karena Allah. Begitu kamu niat ifrad, terus kamu punya konsekuensi, wa tatajannabu mahduratil ihram. Berarti setelah niat ihram haji, ada konsekuensi untuk menghindari larangan-larangan ihram yang nanti di belakang akan kita jelaskan. Lakukan perjalanan, naik kendaraan, wa tulabbi, membaca talbiyah sampai Mekah, sampai Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di samping membaca talbiyah, wa tadhkurullaha, kamu harus memperbanyak zikir, hatta tasila ila Makkah al-musyarrafah, sampai sampai di Makkah al-Mukarramah. Setelah sampai di Makkah, kita kemas-kemas di hotel, barang-barang kita bawa ke hotel, ke kamar hotel. Kalau memungkinkan, setelah itu langsung ke Masjidil Haram untuk melakukan watatufu tawafal qudum, melakukan tawaf qudum, karena ini ifrad. Setelah tawaf qudum, watas anil haji wa huwal afdal. Setelah tawaf qudum langsung sa'i, jadi sa'i haji, ini yang lebih afdal.
Kalau sudah sa'i di awal, berarti nanti wala sa'ya alaika ghairu. Nanti setelah prosesi haji tidak ada lagi sa'i bagimu. Anda lakukan dengan tawaf qudum doang, terus pulang ke hotel menunggu musim haji juga boleh. Nanti sa'inya setelah apa? Setelah tawaf ifadah terus digabung, terus dilanjutkan apa? Sa'i itu juga boleh. Tapi menurut di sini apa yang lebih afdal, datang di Mekah kita lakukan tawaf qudum terus sa'i, jadi sa'i haji. Wa tadhallu bi ihramika hatta taqifa fi Arafah. Karena kamu ngambil ifrat setelah tawaf qudum, berarti kamu terikat dengan ihram terus, harus menjaga larangan-larangan ihram terus sampai selesai haji. Menunggu hatta taqifa fi Arafah, sampai tanggal 9 atau 8 kita berangkat ke Arafah untuk wukuf di sana, wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah, wa tanzilu ila Musdalifah, kita bergerak ke Musdalifah, mabit di Musdalifah tengah malam meskipun sebentar. Dilanjutkan ke Mina, wa ta'ti bil mabitil wajib. Setelah itu melakukan mabit wajib, berarti mabit di Mina tanggal 11, 12, 13 bagi yang nafar tsani, atau 11, 12 nafar awal. Tomatan zilu ila Mina, sampai di Mina di sana. Apa yang dilakukan setelah di Mina? Sehabis dari Musdalifah, wa tarmi jumratal aqobah, kamu melontar jumrah aqobah setelah tengah malam, berarti malam 10 Dzulhijjah. Wa tahliku au tuqassir, setelah lontar jumrah aqobah kamu bisa lakukan tahallul dengan cara mencukur rambut atau memotong rambut. Namanya tahallul awal, berarti kamu boleh melepas pakaian ihram. Hanya satu yang tidak diperbolehkan, yaitu bersenggama, lakukan hubungan seksual dengan istri. Wa tatufu tawafal ifadah, setelah tahallul dengan bercukur kita ke Makkah untuk melakukan tawaf ifadah, berarti tawaf rukun. Bisa langsung atau istirahat, tergantung situasi dan kondisi kesehatan, lokasi. Karena tadi sa'inya sudah di depan, berarti tidak lagi sa'i lagi. Jadi ke Mekah cukup tawaf ifadah. Selesailah watantahi min a'malil haji, amalia haji sudah selesai. Amalia haji sudah selesai dalam arti ketika dia mabitnya
mabitnya tanggal 11, 12, 13. Itu kalau apa? Ada dua bentuk. Tawaf ifadahnya setelah selesai mabit 11, 12, 13, lalu ke Mekah tawaf ifadah doang, berarti sudah selesai. Atau ke tawaf ke Mekah untuk tawaf ifadah, balik lagi ke Mina untuk bermalam di Mina dan melontar jumrah 3, jumrah Ayyamut Tasyrik tanggal 11, 12, 13 juga boleh. Ada dua pilihan. Setelah itu sudah dikatakan sudah selesai semuanya yang semula diharamkan, akhirnya boleh. Pakaian boleh dilepas, larangan-larangan ihram sudah mulai boleh dikerjakan, hubungan seksual pun sudah juga boleh dikerjakan. Nunggu waktu, setelah itu nunggu waktu baru tumatati bil umroh. Kamu melakukan umroh. Nah ini namanya ifrad. Ifrad berarti haji dulu baru umroh. Tapi dengan catatan min sanatika hadhi, dalam satu paket tadi, dalam 1 tahun. Sawa'un taqaddamat al-umratu al-haji atau ta'akharat. Baik itu umrohnya di depan, hajinya di belakang, atau umrohnya di akhir. Nah, maksudnya gimana? Nah, itu kan fisana, sepanjang ada di dalam paket 1 tahun, bisa juga umroh dulu, didahului, hajinya didahului umroh dulu terus haji, atau umrohnya di belakang. Hadirat yang dimuliakan, nanti ada catatan. Lakin takhiruha anil haji afdal. Akan tetapi mengakhirkan umroh dari haji, berarti haji dulu terus umroh, itu lebih utama. Dan inilah hadis sifatul ifrad al-fadilah, cara melakukan haji ifrad yang utama. Fa'in akharat al-umroh an sanatil haji, kalau umrohnya diakhirkan dari haji tahun itu, umrohnya diakhirkan dari haji tahun itu, karena tamattu wal qiranu afdal, berarti tamattu atau qiran itu lebih afdal. Yang kedua, tamattu, haji tamattu. Apa haji tamattu? Haji tamattu berarti umroh dulu baru haji. Huwa antakula, haji tamattu itu gambaran konkretnya ketika berada di mikot, mulai niat umroh doang. Karena apa? Ini tamattu. Di Bir Ali atau di Bandara King Abdul Aziz, niat umroh, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Setelah itu kita ke Mekah,
tsumma tadhabu ila Makkah, lalu kita ke Mekah, kama taqaddama, sebagaimana penjelasan di atas. Wa tatufu tawafal umrah, sampai di Mekah Anda tawaf umrah. Setelah mengemas-ngemas barang, koper dan lain sebagainya, ditaruh di hotel, lalu pergi ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf, namanya tawaf umrah plus sa'i wa tas'a bainas Safa wal Marwah. Setelah selesai tawaf umrah, terus sa'i antara Safa Marwah, wa tahliku au tuqassir. Selesailah dengan tahallul umrah, dengan mencukur dan memotong rambut. Waqad halalatil umrah, berarti sudah selesai, sudah melakukan tahallul umrah, berarti sudah selesai tahap pertama. Kembali ke hotel, pakaian ihram sudah dilepas, hanya saja nanti membayar dan membayar 1 ekor kambing yang memenuhi syarat-syarat kurban. Guys, ibadah-ibadahnya terus nunggu sampai musim haji dengan memperbanyak itikaf, sholat maktubah turun di masjid, itikaf dan seterusnya, nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Wafil yaumil tsamin, di hari tanggal 8 min Dzulhijjah, atau kalau mepet tanggal 9 pagi ya boleh, tergantung bis yang ngangkut. Kalau lebih awal berarti tanggal 8, kalau dapat akhir berarti tanggal 9. Tahrumu bil haji, mulai ihram haji, berarti dari pondokan, dari hotel, mandi, membersihkan rambut, mandi, membersihkan rambut, menggunting kuku dan seterusnya, memakai minyak wangi, karena ini belum terhitung haji, belum terhitung ihram karena belum niat, tidak apa-apa. Setelah sholat 2 rakaat sholat ihram di pondokan, di hotel, terus niat ihram haji, nawaitul hajja wa akhramtu bihi lillahi ta'ala, langsung ke Arafah, wa ta'ti bi a'malihi kamilatan. Prosesinya setelah itu sama dengan yang saya sebutkan di depan ketika melakukan ifrad. Berarti kita ke Arafah, kemudian Muzdalifah, Mina untuk melontar jumrah Aqabah, balik ke perkemahan, tawaf ifadah nanti kalau sudah selesai mabit 2 malam 3 malam, terus ke Mekah untuk tawaf ifadah juga boleh, atau langsung sekali jalan setelah tawaf, setelah lontar jumrah Aqabah terus ke Mekah, tawaf ifadah sa'i dan cukur tahallul awal. Cukurnya bisa setelah melontar jumrah Aqabah juga boleh, atau setelah sa'i juga boleh. Nanti kalau malam 11, 12, 13 kita ke Mina lagi untuk mabit di sana dan melontar jumrah ayyamit tasyrik. Selesailah sudah. Wa yajibu fi hadhil halah damun. Bagi kamu yang melakukan haji tamattu, wajib membayar dam, wahwa syatun, yaitu 1 ekor kambing, mujzi'atun fil udhiyah,
yang cukup, cukup dalam persyaratan kurban. Hadirin rahimahullah. Yang ketiga adalah qiran, haji qiran. Apa haji qiran itu? Wa huwa antakun, yaitu ketika berada di miqat Anda niat antakula nawaitul hajja wal umrah wa akhramtu bima lillahi ta'ala. Niat ikhramnya haji qiran, nawaitul hajja wal umrah, saya niat haji dan umrah, wa akhramtu bihima, dan sekaligus ikhram haji ikhram umrah karena Allah. Au tuhrimu bil umrah, atau Anda ikhram umrah wa qabla an tusri'a fi ayyi amalin min a'maliha, sebelum melakukan amaliyah haji yang lain, tadkhulu alaihal hajju, sudah mulai masuk waktu haji. Jadi ini bagi kasus-kasus jamaah pejabat yang waktunya mepet atau orang-orang penting, begitu ikhram umrah, jadak sudah masuk sudah masuk haji, langsung dikironkan. Wa ta'malu mithlal mufrid, kemudian Anda lakukan seperti yang ada pada haji ifrad tadi yang sudah disebutkan tadi. Prosesinya sama. Hanya saja wa yajibu alaika damul qiran. Kalau Anda memilih haji qiran, berarti Anda wajib membayar dam qiran. Apa dam qiran? Wa huwa mislu damit tamattu. Dam qiran ini sama seperti dam haji tamattu, yaitu seekor kambing yang cukup memenuhi persyaratan dalam kurban. Hadirin rahimakumullah, ada tambahan penjelasan dari saya bahwa untuk dikatakan haji tamattu itu paling tidak ada beberapa persyaratan. Yang pertama, harus menggabungkan antara haji dan umrah. Mengumpulkan antara haji dan umrah, artinya tidak terpisah-pisah. Terus yang kedua, bisa safarin wahid, dalam satu paket, dalam satu perjalanan. Terus yang kedua, fi amin wahidin, dalam satu tahun itu. Jadi orang satu tahun itu ya sekali prosesi umrah haji, itu tamattu. Kalau berbeda perjalanan, tidak satu perjalanan, itu ada yang mengatakan tidak termasuk umrah ya. Contohnya yang tadi takot jamat al umrah, al haji, itu masih dikatakan ifrad selama dalam satu tahun. Contohnya umrohnya Ramadan,
maaf. Umrohnya di selain musim haji kan. Umrohnya di selain musim haji, terus dia pulang berangkat lagi itu tidak dinamakan tamattu, bisa dinamakan ifrad, karena itu takot damatil umroh, sudah terpisah dengan perjalanan. Atau akhir tadi, kalau akhir mudah, memberikan contoh mudah. Haji dulu selesai umroh, ya. Haji dulu umroh. Tapi yang tadi saya juga agak sedikit janggal tadi. Kok ifrad, kok sawaun taqaddamatil umroh, baik itu umrohnya dulu, hajinya belakang. Padahal secara sepintas itu ifrad kan haji dulu terus umroh. Ini maksudnya ala shawab, yang mudah-mudahan benar ini. Umrohnya di depan itu kalau sudah terpisah. Jadi mungkin mohon dikoreksi oleh para kiai. Ramadan itu dia umroh, atau sebelum Ramadan dia umroh, pulang. Terus musim haji dia berangkat, ngambil ifrad, ngambil hajinya doang, itu termasuk juga ifrad. Karena kalau tamattu itu dalam satu perjalanan, dalam satu tahun, di bulan-bulan haji, masih di bulan-bulan haji. Tadi kan tidak di musim haji. Terus kalau tamattu itu mendahulukan umroh dulu baru haji. Terus yang terakhir, dua terakhir, umroh hajinya itu untuk satu orang. Jadi seorang umroh untuk dirinya, haji untuk dirinya. Kalau tidak, kadang umrohnya untuk badal, umrohnya untuk yang sudah meninggal, terus hajinya untuk dia. Itu bukan tamattu. Atau sebaliknya dia umroh untuk dirinya, tiba-tiba kerentek kepengen ngajikno orang tua yang sudah meninggal. Nah itu berbeda orangnya. Umrohnya untuk dia, begitu di Mekah dapat penjelasan dari orang pinter, bisa membadali orang tuanya yang sudah meninggal, akhirnya dia haji untuk orang tuanya. Ini kan beda. Umrohnya untuk dirinya, hajinya untuk orang tuanya. Kalau tamattu berarti satu orang, umroh dan hajinya untuk satu orang. Dan yang terakhir, tamattu itu bukan penduduk Mekah, Kalau penduduk Mekah itu ifrad, bisa ifrad atau bisa qiran. Cuma catatan yang terakhir, untuk bisa dikatakan tamattu itu dilakukan oleh orang yang bukan penduduk Mekah. Demikian penjelasan 3 cara untuk melakukan ibadah haji dan umroh.
mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang saya terangkan tadi yang agak muskil sedikit, ada taqaddamatul umrah, mudah-mudahan itu benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ajanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.